Selamat datang ke Bayang Script Studio. Konten horor, rekaman video, dan CCTV. Video ini dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Rekaman-rekaman yang akan Anda saksikan berasal dari berbagai sumber di internet dengan klaim yang berbeda-beda dan tingkat keaslian yang tidak selalu dapat diverifikasi sepenuhnya. Kami tidak meminta Anda untuk mempercayainya 100%. Anggaplah video ini seperti menonton sebuah film horor. Diamati, dirasakan, dan disikapi dengan pikiran terbuka. Sebagian klip mungkin tampak meyakinkan. Sebagian lainnya mungkin memunculkan tanda tanya. Namun pada akhirnya, semua yang Anda lihat di sini adalah apa yang terekam kamera. Jika Anda menyukai konten horor dokumenter seperti ini, silakan subscribe ke channel ini, like, dan bagikan video ini agar kami bisa terus menghadirkan konten serupa. Untuk konten eksklusif dan dukungan langsung terhadap channel ini, Anda juga bisa bergabung sebagai member. Sekarang, mari kita mulai dan saksikan satu persatu rekaman yang membuat banyak orang bertanya. Rekaman ini diambil menggunakan ponsel pribadi seorang pria di dalam apartemen yang ia klaim berhantu. Pada awalnya, situasi terlihat biasa saja. Namun perlahan hal-hal aneh mulai terjadi. Air shower terlihat menyala dan mati dengan sendirinya. Lemari toilet terbuka tanpa sentuhan. Isinya terlempar keluar. Satu persatu, tak lama kemudian, terdengar suara ketukan aneh dari pintu kamar tidurnya. Ketukan yang muncul, lalu menghilang. Tanpa ada siapapun di balik pintu dan di bagian akhir rekaman. Kamera menangkap sesuatu yang paling mengganggu. Sebuah penampakan singkat dengan bentuk yang tidak mudah dijelaskan. Apakah semua ini hanya gangguan teknis? Atau ada sesuatu lain yang menghuni apartemen tersebut? Tonton sampai akhir. Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah ini bukti aktivitas supranatural? Atau ada penjelasan lain? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Si me paso. Si estás acá, prende la luz. ¿Qué? Si estás aquí en el baño, enciende de nuevo el agua. ¿Hay alguien más que tú aquí en esta casa? ¿Mi vida corre peligro? Está de huella. Aquí no hay... No, yo me voy. Qué chucha. Ay, weón. Me está golpeando la puerta. ¿Cómo se mueve eso? Yo vivo en el segundo piso. Setelah serangkaian kejadian aneh tersebut, pria ini memutuskan untuk memasang kamera CCTV di dalam apartemennya. Tujuannya sederhana, untuk mengetahui apakah semua yang ia alami hanya perasaannya sendiri, atau benar-benar ada sesuatu yang lain. Kamera dipasang, ruangan dibiarkan kosong, tidak ada aktivitas mencurigakan. Namun ketika rekaman diputar kembali, sesuatu terekam kamera, gerakan yang tidak seharusnya terjadi. Bayangan yang muncul tanpa sumber yang jelas. Di sudut gelap yang hampir luput dari perhatian, terlihat sesosok bayangan hitam dengan rambut panjang menjuntai. Kepalanya perlahan muncul dari balik anak tangga. Matanya tampak berkilat, seolah menatap langsung ke arah kamera. Tidak ada suara langkah, tidak ada pergerakan lain di dalam rumah. Pertanyaannya sederhana, namun mengganggu. Apa sebenarnya sosok hitam ini? Mengapa ia hanya memperlihatkan sebagian kepalanya? Dan sejak kapan ia berada di sana? Rekaman ini tidak memberikan penjelasan. Hanya satu momen singkat yang cukup untuk membuat siapapun merinding. Estoy solo acá en el baño. Bueno, me dijeron que
he traído una vela y un espejo y ya poder Pria hablar ini con ella. memutuskan untuk mencoba Venga, por favor, berkomunikasi te pido dengan que me entitas dejes tersebut. sola. Te lo pido, por Namun, respons yang ia dapatkan jauh dari yang ia bayangkan. Bukan jawaban, melainkan sesuatu yang membuatnya langsung menghentikan rekaman. Saat pria ini sedang bermain dengan kucingnya, entitas itu kembali muncul di sudut tangga. Kali ini, bukan hanya kamera yang menangkapnya. Kucing itu pun bereaksi, seolah melihat hal yang sama. Pria tersebut mencoba mengejar, namun sosok itu menghilang begitu saja. Hay ruido en el primer piso. Está... Dengan semua kejadian yang terjadi di rumah ini, apakah Anda masih berani tinggal sendirian di sana? Hingga saat ini, tidak diketahui apa langkah selanjutnya yang akan diambil pria tersebut. Yang jelas, situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi sendirian. Rekaman ini menampilkan sepasang suami istri yang dikenal sebagai penyelidik paranormal di wilayah Amerika Selatan. Malam itu, mereka memasuki sebuah bangunan terbengkalai yang menurut warga sekitar sering menjadi lokasi penampakan makhluk gaib. Lokasi ini telah lama ditinggalkan, gelap, sunyi, dan penuh cerita aneh. Dengan peralatan sederhana, mereka mulai menyelidiki apa yang selama ini disebut-sebut sebagai aktivitas tak kasat mata. Lo que nos dijo el señor, digo, ¿para qué encontraron pues, el cuerpo, perdón? Y hay unas pequeñas ventanas. Está descuidada. Bastante grafiteada. Si se pueden ver todas nuestras exploraciones de Punk Rock TV, mira, acá hay un cuartito. No hay nada. Ahí están así, digamos, están todas grafitadas, unos pequeños grafitis. Hay un pequeño cuarto. Seperti yang terlihat, bangunan ini sudah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan aneh, grafiti tanpa makna jelas, seakan ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah masuk, lalu pergi tanpa kembali. Suasana di dalamnya terasa berat, sunyi, dan tidak bersahabat. Tempat seperti ini sering menjadi latar bagi cerita-cerita yang sulit dijelaskan. Estas casas porque no las conocíamos, ya se ve la ubicación. Y ahora sí que están bastante impresionantes, digo, las locaciones que tenemos nosotros. Pero nunca había como una casa así, la neta. Uy, vergas, escuchan niños allá afuera. Ya vámonos. Bueno, nunca había como una casa así, la neta. Así que, pues, ¿qué? Vete. Güey, no mames. Uy, vergas, escuchan niños allá afuera. Tiba-tiba mereka Kawan-kawan. mendengar suara anak-anak. Bukan satu suara, melainkan beberapa, seperti anak kecil yang sedang bermain dan bercakap-cakap. Yang aneh, tidak ada siapapun di dalam bangunan ini. Di tempat yang seharusnya kosong dan mati, suara itu terdengar terlalu nyata. Porfa. Bueno, verga, vas a ver quién es puto bosque en una casa abandonada, niños. Buenas noches. Habitación, güey, cuarto. ¿Qué más? Buenas noches. Chica tu madre. Güey, vamos.
Sekilas, rekaman ini tampak biasa saja. Namun saat diputar dalam gerakan lambat, alasan kepanikan mereka menjadi jelas. Di balik pintu terlihat sesosok kecil dengan wajah gelap dan rambut hitam panjang mengintip dari dalam ruangan. Inilah momen yang membuat pasangan tersebut berlari keluar dari bangunan tanpa menoleh ke belakang. Apakah ini penampakan anak yang suaranya terdengar sebelumnya? Ataukah hanya gangguan visual atau kesalahan kamera? Menurut Anda, apa yang sebenarnya terekam di sini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dalam rekaman ketiga ini, sebuah keluarga terlihat bahagia saat merekam momen bersama anggota baru mereka. Seorang bayi perempuan yang cantik. Suasana terasa hangat, penuh tawa, tanpa kecurigaan apapun. Namun tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang lain ikut terekam dalam video ini. Sesuatu yang tidak diundang, dan seharusnya tidak berada di sana. Espera, mi amor. Lisette, nos acaban de tocar la puerta y la acaban de abrir, no hay nadie. Estoy solo con mi hija. Estoy temblando. Espérate. Les quiero mostrar que no hay nadie acá en el patio, no hay. Lisette, ven. No hay nadie acá en el patio. No hay nadie. En la parte de arriba. Y siempre pasan las cosas cuando estoy con mi hija. Liz, nos acaban de abrir la puerta, güey. Nos acaban de abrir la puerta acá y se vio alguien. Estábamos ahí sentados y se vio alguien. Acá nos abrieron. Dalam rekaman ini, bayangan sebuah sosok terlihat jelas melalui pintu kaca saat terdengar ketukan dari luar. Pria tersebut segera membuka pintu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Secara logika, tidak mungkin seseorang menghilang secepat itu tanpa menimbulkan suara apapun. Lalu, apa yang sebenarnya mengetuk pintu itu? Pada rekaman berikutnya, pria tersebut terlihat menggendong bayi perempuannya dan duduk di depan pintu kamar mandi. Tiba-tiba sebuah kepala hitam tampak mengintip dari dalam kamar mandi. Kamera langsung diarahkan ke dalam, namun ruangan itu kosong. Jika ini bukan manusia, lalu apa? Apakah ini benar-benar kehadiran makhluk lain? Ataukah hanya gangguan kamera atau hasil manipulasi visual? Menurut Anda, apa yang sebenarnya terekam di sini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mengapa mereka berlari seolah baru saja melihat hantu? Inilah rangkaian kejadian yang berujung pada kepanikan itu. Sekelompok pendaki memutuskan menjelajah sebuah hutan yang sejak lama dikenal angker. Menurut legenda setempat, hutan ini dihuni arwah seorang perempuan berambut hitam panjang, sering terlihat mengenakan pakaian putih. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah area lapang. Di sanalah mereka melihat seorang perempuan berdiri sendirian. Ia mengenakan gaun putih tanpa lengan, rambut hitamnya terurai panjang, dan gerak-geriknya terasa tidak wajar. Beberapa detik kemudian, situasi berubah drastis. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dijo que está en droga. No, espere, porque si está así como la vamos a dejar sola acá. Me parece como una llorona, yo no sé. Ay, sí que llorona. Eso no existe. Mire cómo está. Eso no Mire, existe. pero tan largo, mire los... Pasito, pasito. Pasito que no escucha. No llega ya. Dijo que está droga. Espérenme, lo hace. Eso no existe. Va uno a saber que esté drogado antes de vamos a ayudar.
Salah satu dari mereka memutuskan untuk mendekati perempuan tersebut. Namun sebelum sempat bertanya apapun, perempuan itu tiba-tiba menjerit keras. Suara itu memecah keheningan hutan dan seketika membuat seluruh kelompok berlari menyelamatkan diri. Namun kejanggalan belum berakhir. Di tengah pelarian, mereka kembali melihat sosok yang sama. Kali ini berjongkok di dekat batang pohon yang tumbang. Bagaimana mungkin perempuan yang sama muncul di dua lokasi berbeda dalam waktu yang begitu singkat? Dan satu pertanyaan tersisa. Apa yang ia lakukan sendirian di tengah hutan? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini? Apakah legenda tentang arwah perempuan itu benar adanya? Ataukah semua ini hanya sebuah rekayasa untuk menyesatkan? Rekaman ini tidak memberi jawaban pasti, hanya menyisakan pertanyaan dan rasa tidak nyaman. Menurut Anda, apa yang sebenarnya mereka temui? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Museum Okultisme milik keluarga Warren yang terletak di Monroe, Connecticut, didirikan pada tahun 1952 oleh penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren. Di dalamnya tersimpan ribuan benda yang diyakini berhantu, terkutuk, atau terkait praktik okultisme, termasuk boneka Annabelle yang asli. Museum ini telah ditutup untuk umum sejak 2019. Namun boneka yang terlihat dalam rekaman ini bukanlah Annabelle seperti yang sering diklaim di internet. Meski demikian, keanehan tetap muncul. Ada dugaan bahwa boneka ini juga menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Perhatikan baik-baik bagian matanya saat sang YouTuber menceritakan pengalamannya. Apakah ini hanya ilusi kamera? Ataukah ada sesuatu yang benar-benar mengintai dari balik benda mati itu? Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dalam beberapa rekaman berikut ini, kita melihat sesuatu yang sekilas terasa tidak wajar. Bayangan di cermin tampak bergerak sedikit berbeda dari gerakan aslinya, seolah memiliki kehendak sendiri selama beberapa detik. Banyak yang meyakini fenomena ini sebagai aktivitas paranormal. Bahkan ada yang mengklaim bahwa ini adalah wujud entitas jahat yang bersembunyi di balik cermin. Namun tidak semua hal aneh selalu berakar pada dunia gaib. Ada beberapa penjelasan teknis yang sering luput dari perhatian. Pertama, fenomena yang dikenal sebagai mirror challenge. Tren ini merekam pantulan cermin menggunakan kamera depan ponsel, menciptakan sudut pandang ganda yang dapat membuat refleksi terlihat terlambat atau tidak sinkron. Kedua, kamera digital bekerja dalam hitungan frame. Sedikit jeda pada layar bisa membuat pantulan terlihat bergerak sendiri. Ketiga, distorsi lensa kamera ponsel, terutama kamera sudut lebar, dapat mengubah bentuk wajah, membuatnya tampak terdistorsi atau tidak alami. Dan terakhir, banyak ponsel secara otomatis membalik tampilan layar agar menyerupai cermin. Efek ini bisa menimbulkan gerakan yang terasa janggal saat direkam. Namun meski semua penjelasan itu ada, rasa tidak nyaman tetap muncul saat kita menontonnya. Menurut Anda, apakah ini murni gangguan kamera atau ada sesuatu yang lain yang belum bisa dijelaskan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Dalam rekaman terakhir ini, seorang pria menceritakan pengalamannya menghadapi kejadian-kejadian yang tidak bisa ia jelaskan selama beberapa hari berturut-turut. Aktivitas aneh tersebut selalu berpusat di area paling pribadi, kamar tidurnya, lemari pakaian, dan kamar mandi. Bukan satu kejadian, bukan pula kebetulan. Setiap malam, tanda-tanda kehadiran itu terus berulang. Mari kita perhatikan bersama dan menilai sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar suara aneh seperti geraman yang berasal dari dalam lemari pakaiannya, pria ini memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Awalnya, semua terlihat normal. Tidak ada yang mencurigakan. Namun dalam hitungan detik, sesuatu terjadi. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari balik salah satu jaket yang tergantung di dalam lemari refleks. Ia mundur ke kamar tidurnya. Namun suara geraman itu masih terdengar. Pertanyaannya kini muncul. Dari mana asal suara geraman itu? Dan tangan yang muncul barusan terlihat sangat manusiawi. Jika itu bukan ilusi dan bukan pula kesalahan kamera, lalu apa yang sebenarnya bersembunyi di dalam lemari tersebut? Menurut Anda, apa penjelasan paling masuk akal untuk kejadian ini? Malam berikutnya, hari kedua, pria ini terbangun dari tidurnya akibat suara benturan pelan yang terdengar berulang. Awalnya, ia mengira suara itu berasal dari lemari, seperti kejadian malam sebelumnya. Namun saat ia bangun, pintu lemari sudah terbuka. Ketika ia hendak menutupnya, ia menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Suara itu bukan berasal dari lemari, melainkan dari kamar mandi. Dengan ragu, ia melangkah masuk untuk memeriksa. Dan di saat itulah, tirai shower bergerak tiba-tiba, seolah ada sesuatu di baliknya yang mencoba meraih dari sisi lain. Menurut Anda, apa yang sebenarnya berada di balik tirai tersebut? Malam ketiga, sekali lagi, pria ini terbangun dari tidurnya akibat suara benturan keras di pintu kamar tidur. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Rasa lega sempat muncul saat ia melihat hanya kucingnya yang berdiri di depan pintu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat ia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, sesuatu menarik perhatiannya.
segumpal rambut perlahan menyelip keluar dari bawah ranjangnya. Terkejut dan panik, ia langsung berlari meninggalkan kamar tersebut. Menurut Anda, apa yang sebenarnya bersembunyi di bawah ranjang itu? Malam keempat, sekali lagi, pria ini terbangun oleh suara dari pintu kamar tidurnya. Saat ia hendak bangun dari tempat tidur, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri dengan hentakan keras. Ia terdiam, terkejut, tidak mampu bereaksi. Namun apa yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan ketika ia menoleh ke sudut tempat tidurnya. Ia melihat sesuatu muncul perlahan. Sebuah kepala berwajah hitam dengan rambut panjang meluncur keluar dari sudut ranjang. Refleks, ia melompat turun dari tempat tidur dan berlari keluar ruangan. Dan saat ia melarikan diri, terdengar suara geraman rendah berasal dari sudut tempat tidur itu. Paginya, pria ini kembali mendengar suara benturan keras yang berasal dari kamar mandi dengan ponsel di tangannya. Ia memutuskan untuk memeriksa. Awalnya, tidak ada hal mencurigakan. Namun saat ia hendak keluar, suara benturan itu terdengar lagi. Kali ini datang dari langit-langit. Dan tepat saat ia berbalik, kamera ponselnya menangkap sesuatu melalui pantulan cermin kamar mandi. Sosok perempuan berwarna hitam, berambut panjang, berwajah gelap, dengan mata yang tampak bercahaya. Sosok itu terlihat mengintip dari balik tirai shower. Terkejut, ia segera menoleh ke arah tirai tersebut. Namun kamar mandi itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Malam kelima, pria ini kembali terbangun oleh suara keras yang berasal dari kamar mandi dengan ponsel sebagai satu-satunya sumber cahaya. Ia berjalan untuk menyelidiki. Begitu masuk, ia melihat beberapa barang dari lemari kamar mandi terlempar dan jatuh ke dalam wastafel. Merasa ada yang tidak beres, ia mencoba menyalakan lampu untuk melihat lebih jelas. Namun lampu itu mati dengan sendirinya. Ia mencoba menyalakannya kembali. Gagal. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Sosok yang sama yang ia lihat pagi harinya muncul kembali. Kali ini, sosok itu mengintip dari bagian atas pintu kamar mandi. Diam, mengawasi. Maybe it's already.
coat on the floor. Shit. Did you see that? Malam ke-6. Kali ini pria tersebut tidak sendirian. Kekasihnya berada di kamar saat mereka terbangun oleh suara dari arah lemari pakaian. Pria itu mendekat dan mendapati pintu lemari terbuka. Jaketnya tergeletak di lantai. Saat ia memungut jaket tersebut, lemari sepatu di sisi kanan tiba-tiba terbuka sendiri. Ia menutupnya, lalu berbalik untuk menutup pintu lemari pakaian. Namun tepat sebelum kembali ke kamar, ia menangkap sekilas sesuatu dari dalam lemari sepatu. Sosok hitam yang sama mengintip dari kegelapan. Terkejut dan panik, ia langsung berlari kembali ke dalam kamar. Power's been out for about 30 minutes now. I keep hearing noises in the hall outside the room. I haven't heard anything for about 5 minutes now, and I think... Hari ke-7. Selama 7 hari berturut-turut, pria ini mengalami gangguan yang berasal dari sumber yang tak dapat dijelaskan. Namun malam itu, semuanya belum berakhir. Listrik di apartemennya padam. Dalam kegelapan total, satu-satunya sumber cahaya hanyalah layar ponselnya. 30 menit pertama berjalan normal, hingga tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari pintu kamar tidurnya yang tertutup. Saat ia mengarahkan cahaya ponsel ke arah pintu, sebuah bayangan gelap melintas cepat menembus sorot cahaya. Ia terpaku, tak mampu bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi di apartemen ini, atau lebih tepatnya di kamar tidurnya? Mengapa ia tidak mencari bantuan lain untuk menghentikan teror ini? Dan mengapa ia tetap bertahan di tempat tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tak akan pernah mendapatkan jawaban. Namun satu hal yang pasti, apapun yang ia alami benar-benar di luar nalar. Menurut Anda, apa yang sebenarnya menghantui pria ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Itulah 7 rekaman yang kami tampilkan kali ini. Apakah semua ini benar-benar fenomena supranatural? Ataukah hanya kebetulan, salah tafsir, atau cerita yang dibesar-besarkan? Kami serahkan penilaiannya kepada Anda. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda memiliki pengalaman pribadi, kisah horor, atau kejadian aneh yang pernah Anda alami, Anda bisa mengirimkan ceritanya melalui email ke bayangscriptstudio@gmail.com. Cerita Anda mungkin akan kami ubah menjadi animasi horor dan ditayangkan di channel ini. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kepada teman yang menyukai kisah misteri. Untuk konten eksklusif dan dukungan langsung terhadap channel ini, Anda juga bisa bergabung sebagai member. Sampai jumpa di rekaman berikutnya.